Selamat datang di channel Kijang Kencana, channel yang menyuguhkan informasi tentang benda-benda pusaka bertuah warisan leluhur. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like dan juga komen pada kolom komentar di bawah, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan informasi-informasi lainnya di channel ini. Terima kasih. Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang pesat dan telah diakui dunia karena keunikan yang dimilikinya. Sama seperti batik, UNESCO pada tanggal 7 November tahun 2003 juga telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Asal-usul wayang dilansir jadi berita dari berbagai sumber. Ditinjau dari sejarah yang ada, asal-usul wayang dianggap telah hadir semenjak 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang lahir dari para cendekia nenek moyang suku Jawa di masa silam. Pada masa itu, wayang diperkirakan hanya terbuat dari rerumputan yang diikat sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara-upacara adat Jawa. Pada periode selanjutnya, penggunaan bahan-bahan lain seperti kulit binatang buruan atau kulit kayu mulai dikenal dalam pembuatan wayang. Adapun wayang kulit tertua yang pernah ditemukan diperkirakan berasal dari abad kedua Masehi. Wayang sendiri berasal dari sebuah kalimat yang berbunyi Mahyanga, artinya berjalan menuju yang maha tinggi. Di sini bisa diartikan sebagai roh, Tuhan, ataupun dewa. Akan tetapi ada sebagian orang yang berpengertian bahwa kata wayang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan, atau yang dalam bahasa Indonesia baku adalah bayang. Hipotesa bahwa wayang berasal dari kata-kata bayang ini didapat dari bukti bahwa para penonton dapat menyaksikan pertunjukan wayang dengan hanya melihat bayangan yang digerakkan oleh para dalang yang merangkap tugasnya sebagai narator. Sementara dalang merupakan sebuah singkatan dari kata-kata ngudal piwulang, di mana ngudal berarti menyebarluaskan atau membuka dan piwulang berarti pendidikan atau ilmu. Hal ini menegaskan posisi dalang sebagai orang yang memiliki ilmu lebih dan membagikannya kepada para penonton pertunjukan wayang. Catatan sejarah pertama tentang adanya pertunjukan wayang mengacu pada sebuah prasasti yang bisa dilacak berasal dari tahun 930, yang menyebutkan adanya sosok Galigi Mawayang. Saat itulah, sampai sekarang, beberapa fitur teater boneka tradisional tetap ada. Galigi sendiri merupakan seorang penampil yang sering dimintai untuk menggelar pertunjukan ketika ada acara atau upacara penting. Pada saat itu, ia biasanya membawakan sebuah cerita tentang Bima, seorang ksatria dari kisah Mahabharata. Penampilan yang dibawakan oleh Galigi tercatat dalam Kakawin Arjuna Wiwaha yang dibuat oleh Empu Kanwa pada tahun 1035 yang mendeskripsikannya sebagai seorang yang cepat, dan hanya berjarak satu wayang dari Jagat Karana. Kata Jagat Karana merupakan sebuah ungkapan untuk membandingkan kehidupan nyata kita dengan dunia perwayangan, di mana Jagat Karana yang berarti penggerak dunia atau dalang terbesar hanyalah berjarak satu layar dari kita. Perkembangan wayang terus terjadi, cerita-cerita yang dimainkan pun kian berkembang. Dalam pewayangan Jawa, yang terkenal adalah kisah Punakawan, yang terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Adapun masuknya agama Hindu di Indonesia pun telah menambah hasanah kisah-kisah yang dimainkan dalam pertunjukan wayang. Kisah Mahabharata dan Ramayana merupakan dua contoh kisah yang menjadi favorit pada zaman Hindu-Buddha di masa itu. Kedua epik ini dinilai lebih menarik dan memiliki kesinambungan cerita yang unik sehingga pada abad ke-10 hingga 15 Masehi, kedua kisah inilah justru yang menjadi cerita utama dalam setiap pertunjukan wayang.
Kesukaan masyarakat Jawa pada seni pertunjukan wayang pada masa tersebut juga berpengaruh terhadap proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga, misalnya, ketika beliau berdakwah, beliau akan menggelar pertunjukan wayang dan memainkannya untuk mengundang banyak orang datang. Dalam pertunjukan itu, beliau menyisipkan pesan moral dan dakwah Islam secara perlahan agar masyarakat yang mayoritas masih memeluk Hindu dan Buddha itu tertarik untuk mengetahui Islam lebih dalam. Dari perkembangannya, pertunjukan wayang juga mulai diiringi dengan segala perlengkapan alat musik tradisional gamelan dan parasinden. Kedua pelengkap ini dihadirkan Sunan Kalijaga untuk menambah semarak pertunjukan wayang sehingga lebih menarik untuk ditonton. Pertunjukan wayang ini kemudian berkembang menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah wayang kulit. Mengenai wayang kulit dalam sejarah asal-usul kesenian wayang kulit sendiri terbagi menjadi beberapa jenis dan satu di antaranya adalah wayang kulit gagrak Banyumasan. Untuk wayang kulit jenis ini adalah sebuah gaya pedalangan yang juga dikenal dengan nama pakeliran. Gaya ini dinilai sebagai cara untuk mempertahankan nilai, di mana perawatan dan kualitas yang mereka tunjukkan di panggung selalu menunjukkan hal ini. Unsur-unsur yang ada dalam pakeliran adalah lakon, sabet, gerakan yang akan dilakukan oleh para wayang, catur, narasi dan percakapan antara karakter, serta karawitan yang berarti musik. Contoh lain dari pembagian jenis wayang kulit lainnya wayang kulit Banjar, yang sesuai namanya berkembang di Banjar, Kalimantan Selatan. Masyarakat kerajaan Banjar awalnya memang telah mengenal seni wayang kulit ini dimulai dari awal abad ke-14. Pernyataan ini menjadi jauh lebih kuat ketika Majapahit akhirnya berhasil menduduki beberapa bagian wilayah Kalimantan dan membawa misi untuk menyebarkan agama Hindu menggunakan taktik untuk mengadakan pertunjukan wayang kulit. Contoh lain lagi ialah wayang siam yang terkenal di Kelantan, Malaysia. Wayang siam sendiri merupakan sebuah pertunjukan wayang one-man show, di mana bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Dari awal, tidak ada bukti yang jelas tentang kemunculan pertama wayang siam. Jadi orang-orang berpendapat bahwa kesenian ini berasal dari Jawa, mengikut simbol-simbol yang sangat bercorak Jawa. Di masa sekarang ini, ketertarikan anak muda akan kesenian wayang kulit bisa dinilai sangat rendah, mengingat banyaknya permainan berbasis teknologi yang bisa mereka mainkan. Meski begitu, masih banyak juga orang tua yang dengan aktif mengajarkan anaknya untuk mengapresiasi salah satu karya seni tradisional Indonesia ini. Dan hal tersebutlah yang dibutuhkan untuk memajukan wayang kulit di masa ini. Demikian informasi yang dapat tim Kijang Kencana sampaikan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kebangsaan bagi kita semua. Salam Nusantara.